Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2148. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kehilangan Sage Agung Yilong, Sage Agung Siu, dan juga klon proyeksi nenek moyang organisasi Naga Hitam yang bertanggung jawab atas markas besar. Qin melirik Raja Tianbei. Apakah kerajaan Yong masih membutuhkan persetujuannya untuk bertindak? Mendengar itu, Raja Tianbei pun memandang Qin dan berkata dengan tulus, "Ya, kelompok proyeksi nenek moyang organisasi Naga Hitam dihancurkan olehmu, Saudara Qin. Dan sekarang wilayah organisasi Naga Hitam telah kosong. Semuanya disebabkan olehmu, Saudara Qin. Jadi saya, Kerajaan Yong, harus mendapatkan persetujuan dari Anda, Saudara Qin. Selain itu, tidak peduli seberapa besar keuntungan yang diperoleh Kerajaan Yong kami dari organisasi Naga Hitam, maka kami akan memberikan setengahnya untuk Saudara Qin secara gratis." Memberi aku setengahnya. Mata Qin berkedip dan dia diam-diam menghela napas. Ini adalah isyarat besar dari Kerajaan Yong. Memang benar bahwa proyeksi klon nenek moyang organisasi Naga Hitam dihancurkan oleh dirinya sendiri. Akan tetapi negara bagian Kerajaan Yong telah menghabiskan tenaga dan kerugian untuk menyerang organisasi Naga Hitam. Mereka telah melakukan banyak usaha. Akan tetapi setengah dari keuntungan akhir diberikan kepada dirinya sendiri. Tidak peduli dari aspek manapun, tidak ada salahnya. Bagaimanapun Kerajaan Yong adalah kekuatan kerajaan ilahi. Tidak peduli seberapa kuat Qin selama dia bukan seorang praktisi Kaisar Dewa, maka Kerajaan Yong tidak cukup untuk menyetarakannya. Ya, saya harap Saudara Qin tidak terlalu sedikit. Bagaimanapun Kerajaan Yong kami akan mengirimkan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika organisasi Naga Hitam kehilangan orang-orang kuat seperti Sage Agung Yilong dan Sage Agung Siu, namun masih ada banyak master praktisi di level tahap akhir, dan negara Kerajaan Yong saya khawatir akan ada banyak kerugian. Lalu apa yang harus saya lakukan? Qin tersenyum. Raja Tianbei pun berkata dengan tergesa-gesa, "Saudara Qin tidak perlu melakukan apapun. Tentu saja setelah nenek moyang organisasi Naga Hitam kembali dari reruntuhan para dewa dan melihat bahwa begitu banyak wilayah organisasi Naga Hitam miliknya telah diambil alih, dia pasti akan sangat marah waktu itu dan dia akan menjadi gila. Dan pada saat itu, saya juga berharap Saudara Qin dapat berdiri di garis depan yang sama dengan Kerajaan Yong kami dan melawan nenek moyang organisasi Naga Hitam." Mendengar itu, Qin tersenyum. Bagaimana Kaisar Agung bisa menjadi lawan dari nenek moyang organisasi Naga Hitam? Raja Tianbei memandang Qin dan berkata juga sambil tersenyum, "Saudara Qin, mohon jangan rendah hati. Belum lagi kekuatanmu sendiri, saudaraku. Jika kamu bisa membuat ahli waris klan Komodo bersedia mengikutimu, Saudara Qin, kamu bisa melakukannya dan tidak akan takut pada nenek moyang organisasi Naga Hitam." Mendengar ini, Qin langsung tertawa. Pihak lain benar-benar penuh dengan perhitungan, bahkan memasukkan Saroye dalam perhitungannya. Tapi memang benar, Kerajaan Yong dan organisasi Naga Hitam telah berperang selama bertahun-tahun dan tidak ada pihak yang bisa berbuat apa-apa. Namun begitu klan Komodo terlibat di dalamnya, maka tidak peduli betapa marahnya nenek moyang organisasi Naga Hitam, dia tidak akan bisa menolak kombinasi dari kedua kekuatan ini. Melihat Qin tidak berbicara, Raja Tianbei sedikit gugup dan buru-buru menjelaskan, "Saudara Qin, Kerajaan Yong kita tidak bermaksud untuk menyelidiki Saroye. Akan tetapi Kerajaan Yong kita terletak di Laut Semesta Selatan dan bertanggung jawab atas beberapa hal teratas. Murid yang kuat di alam semesta selatan, tentu saja kami juga harus memperhatikan tindakan, sehingga kami untuk bisa mencegah para bawahan kami untuk secara tidak sengaja memprovokasinya. Dan saya berharap Saudara Qin akan memaafkan saya. Saya hanya tidak tahu apa pendapat Saudara Qin tentang tawaran saya sebelumnya."
kata Raja Tianbei. Dia memandang Qin Chen dengan gugup. Qin Chen pun menatap mata Raja Tianbei yang penuh harap, berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak dapat memutuskan dan untuk keputusan klan Komodo. Akan tetapi jika nenek moyang organisasi naga hitam itu berani menimbulkan masalah setelah dia keluar, maka saya akan melakukannya. Saya tidak akan hanya berdiri dan menonton. Saya sekarang sendirian dan lemah. Jika saya ingin menguasai kota Nanyuan dan berkembang di Laut Semesta Selatan ini, maka saya membutuhkan bantuan dan kerjasama dari Kerajaan Yong. Selama Kerajaan Yong tidak berkonflik melawan dirinya sendiri, bukan tidak mungkin kedua belah pihak dapat membentuk aliansi." "Ya, kalau begitu Saudara Qin, saya akan membuat pengaturan dari sekarang," kata Raja Tianbei. Dia sangat gembira dan segera membuat pengaturan. Karena situasi militer sangat mendesak, yang diinginkan Kerajaan Yong adalah organisasi naga hitam melancarkan serangan kilat sekarang. Karena mereka tidak memiliki pemimpin, jika tidak, ketika pihak lain bereaksi, maka banyak harta dan sumber daya mungkin akan diselundupkan. Di bawah perintah Raja Tianbei, sebagian besar tentara Shenwei yang awalnya ditempatkan di kota Nanyuan pergi dalam sekejap, hanya menyisakan tim kecil sisanya menuju ke perbatasan Kerajaan Yong untuk memulai perang melawan organisasi naga hitam. "Saudara Qin, karena tidak ada yang terjadi di kota Nanyuan, saya akan pergi untuk memimpin pasukan," kata Raja Tianbei. Setelah membuat pengaturan, Raja Tianbei memandang Qin Chen. "Saya ingin tahu apa yang akan dilakukan Saudara Qin dengan banyak kekuatan di kota Nanyuan. Dan jika ada kekurangan tenaga kerja, Kerajaan Yong kami dapat mengirim seseorang untuk membantu." "Bagaimana cara menghadapinya?" pikir Qin Chen. Qin Chen terus berpikir, sebagai kota netral tingkat atas, kota Nanyuan memiliki banyak kekuatan dan banyak diantaranya saling terkait. Dan banyak diantaranya juga didukung oleh kekuatan asli keluarga Mo Yun. Ada juga beberapa kekuatan yang tersembunyi secara rahasia dan bekerja untuk keluarga Mo Yun. Tentu saja ada juga banyak dari alam semesta laut kekuatan tertinggi yang memiliki latar belakang di kota Nanyuan selama bertahun-tahun. "Saudara Qin, faktanya kami mengetahui beberapa situasi di kota Nanyuan dengan sangat baik. Saudara Qin, Anda hanya perlu mengatur dan saya, Kerajaan Yong, dapat melakukan sisanya." Kerajaan Yong bersedia menjadi pisau di tangan Saudara Qin. Setelah membersihkan kota Nanyuan ini, dia akan memberi Saudara Qin kota Nanyuan yang bersih. Tentu saja saya pribadi menyarankan agar beberapa kekuatan lokal yang berkolusi mendalam dengan istana tuan kota harus ditangani secara langsung. Akan tetapi beberapa kekuatan yang memiliki latar belakang harus dihukum terlebih dahulu sebelum dibebaskan. Bagaimana menurutmu, Saudara Qin? Kata Raja Tianbei. Dia memandang Qin Chen. Kota Nanyuan cukup luas dan banyak kekuatan di dalamnya berasal dari laut kosmik dan ada juga hubungan rumit di baliknya. Kota ini umumnya tidak cocok untuk satu ukuran, semua tidak akan sama, maka itu akan menimbulkan masalah besar. Biarkan mereka pergi. Setelah menghukum mereka, Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit dengan mata yang dingin. "Sekarang saya telah menjadi penguasa kota Nanyuan. Saya tidak ingin ada kekuatan gelap di bawah kota Nanyuan saya. Misalnya 10 kekuatan gelap itu. Selama mereka memiliki dosa dan terbukti nyata dengan dosanya, maka mereka akan dieksekusi. Sedangkan untuk kekuatan-kekuatan lain, selama mereka berkolusi dengan keluarga Mo Yun, mereka yang melakukan kejahatan berat pun juga akan dieksekusi. Tidak peduli dari kekuatan apa mereka berasal. Dan bagi kekuatan yang melakukan sedikit kejahatan yang normal, mereka hanya tidak diperbolehkan mengambil properti apapun dan langsung diusir dari kota Nanyuan. Sedangkan untuk para kekuatan yang normal, mereka tidak diperbolehkan mengambil properti apapun juga dan hanya memiliki sedikit dosa, itu dapat tetap tinggal dan berkembang dengan tenang." Mendengar itu, Raja Tianbei terkejut. Semua orang yang melakukan kejahatan serius akan dihukum mati. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Banyak kekuatan di sini memiliki latar belakang di lautan alam semesta. Dengan melakukan ini, Saudara Qin telah sepenuhnya menyinggung perasaan mereka."
Hah, jadi bagaimana jika saya menyinggung perasaan mereka? Mata Kincen nampak dingin. Jika Anda berkembang di kota Nanyuan, maka Anda harus mengikuti ide saya. Jika Anda berani menimbulkan masalah, maka Anda dapat mencobanya dan melihat apakah ada naga hitam di kepala Anda. Setelah mendengar ini, Raja Tianbei segera berkata, kalau begitu, ikuti apa yang dikatakan oleh saudara Qin. Tapi saudara Qin juga harus bersiap, karena jika ini terjadi saya khawatir banyak kekuatan akan meninggalkan kota Nanyuan. Kalau begitu, biarkan mereka pergi dari kota Nanyuan. Saya tidak membutuhkan kekuatan jahat ini, kata Kincen, matanya acuh tak acuh. Raja Tianbei pun hanya bisa menghela napas setelah mendengar ini. Saudara Qin sangat percaya diri sehingga dirinya berani membunuh secara langsung bahkan para pembunuh tingkat keos dari Tian Wei Tian. Selain itu, dengan klan Komodo di belakangnya, pasukan-pasukan lain harus mempertimbangkan beban mereka sendiri jika mereka ingin menimbulkan masalah. Untungnya setelah melapor kepada pemimpin kerajaan Yong, perintah dari sang raja itu adalah memenangkan hati tuan seperti itu. Kalau tidak, dia akan takut gemetar. Selama percakapan antar keduanya, nasib semua pihak di kota Nanyuan telah diputuskan. Sementara pada saat ini di kota Nanyuan banyak para kekuatan yang panik. Saat ini di kota Nanyuan, seluruh kota diblokir. Apa yang harus kita lakukan? Saya ingin tahu apa yang akan dilakukan Kincen terhadap kita. Setelah dia mengambil alih kota Nanyuan, dengan perilakunya dia bahkan berani membunuh kelompok organisasi naga hitam dan membunuh pembunuh tingkat keos dari Tian Wei Tian. Jika kita membuatnya marah, aku takut. Saat ini semua kekuatan besar sangat ketakutan dan mereka berkumpul di pasukan masing-masing. Mereka cemas dan menunggu keputusan nasib takdir mereka. Ini adalah nasib yang menentukan takdir mereka selama berabad-abad. Ini adalah perubahan. Sebuah perubahan kekuatan apapun itu pasti akan mengarah pada pembersihan besar-besaran. Karena kota Nanyuan telah sepenuhnya berubah dan kota Nanyuan yang telah berubah itu sekarang, mereka hanya bisa menunggu nasib mereka selanjutnya. Karena sekarang kota Nanyuan sudah diblokir, mereka tidak bisa pergi kemana-mana apalagi melawan. Di antara para kekuatan utama saat ini hanya pemimpin Menara Tian Wei Yuxin dan pemimpin Pavilion Abadi Sui Li yang merasa sangat nyaman karena mereka dari awal telah berlindung pada Kincen. Ketika semua orang sedang saling menghubungi dan berdiskusi, tiba-tiba berdengung. Sebuah gelombang tak kasat mata menyapu seluruh kota Nanyuan dalam sekejap, dan saat berikutnya, kekuatan tertentu di kota Nanyuan seketika diselimuti oleh kekuatan formasi besar yang menakutkan. Sebelum kemudian, pasukan kekuatan Raja Tianbei memimpin sekelompok master untuk menerobos. Dia masuk dan langsung menangkap orang-orang kuat yang dipenjara di antara kekuatan-kekuatan ini. Lalu mengikat mereka secara instan dan membuat mereka tidak dapat melawan. Itu Istana Bayangan dan juga Sekte Yin Guo. Itu 10 kekuatan gelap utama di kota Nanyuan, semuanya telah ditangkap. Tidak hanya 10 kekuatan gelap utama, akan tetapi juga beberapa kekuatan yang melakukan kejahatan di kota Nanyuan juga telah diadili. Segera pasukan lain pun menemukan bahwa pasukan-pasukan yang ditangkap, masing-masing pasukan tersebut nampak ketakutan dan mulai pembersihan yang mereka harapkan. Akan tetapi mereka yang sejauh ini ditangkap semuanya adalah kekuatan terkenal di kota Nanyuan. Jadi selama mereka tidak melakukan kejahatan apapun, maka mereka akan baik-baik saja. Tuan Kincen benar-benar membenci kejahatan, sama seperti dia membencinya. Dia tidak akan membiarkan siapapun pergi selama dia melakukan kejahatan. Pada saat ini semua orang menjadi gugup dan juga cemas. Mereka tidak ditangkap, yang berarti mereka tidak termasuk dalam daftar pertama dalam hal perbuatan jahat. Namun tidak ada kekuatan yang bersih di kota Nanyuan yang dapat mengakar di tempat seperti kota Nanyuan. Tentu saja mereka juga sangat khawatir mereka akan ditemukan kejahatan di masa depan. Pada saat ini, penjara tempat istana penguasa kota berada untuk sementara itu digunakan sebagai ruang interogasi di bawah pengawasan Saroye, Nona Rona, dan yang lainnya. Orang-orang kuat yang ditangkap oleh kekuatan jahat ini disiksa satu persatu dan mereka dipaksa untuk mengungkapkan apa yang telah mereka lakukan.
segala perbuatan jahatnya. Di saat interogasi berlangsung, setiap kekuatan terlibat satu demi satu, dan tak lama kemudian kekuatan baru terlibat dan dipenjara. Pada saat yang sama, Qin Chen juga datang langsung ke kota Nanyuan dan merasakan aura dosa dari seluruh kota Nanyuan melalui kekuatan dosa. Dengan berkat dari aura dosa, hampir tidak ada orang berdosa yang terlewatkan. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dalam waktu 3 hari, hampir separuh pasukan di kota Nanyuan direbut dan seluruh kota menjadi panik. Dan di hari keempat, kalian bisa kembali. Penjara bawah tanah Tuan kota Nanyuan dibuka. Kurang dari 10 orang di dalamnya nampak langsung dibiarkan keluar dari penjara. Dan di depan ruang bawah tanah di istana kota, sekelompok orang itu nampak memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Bagaimana mereka bisa dikeluarkan?